tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan melakukan hubungan seksual secara aktif. Artinya saat seorang pasangan suami istri sudah 12 bulan menikah atau 1 tahun, tidak menggunakan kontrasepsi, tidak berjauhan, ya, kemudian melakukan hubungan seksual secara aktif, tetapi belum juga ada tanda-tanda kehamilan, itu baru disebut infertilitas, ya, itu baru disebut infertil. Tapi kalau seandainya memang di dalam awal-awal pernikahan dia melakukan menggunakan kontrasepsi atau berjauh-jauhan dengan pasangan sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual secara aktif dan selama 1 tahun menikah belum juga hamil, nah itu tidak bisa dikatakan infertil, ya. Tuh. Kemudian fertilitas adalah kemampuan untuk hamil dan fecundability adalah kemampuan untuk hamil dalam rentang siklus menstruasi tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ya, tuh. Ini beberapa masalah gangguan pada kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangannya, ya. Fertilitas itu artinya fertil berarti bisa hamil, ya. Kalau infertil itu tidak bisa hamil. Nah, ini ada dua istilah infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Kalau infertilitas primer itu 12 bulan tidak bisa hamil. Artinya setelah menikah dia belum pernah hamil, ya, dengan persyaratan seperti yang tadi, bahwa dia tidak menggunakan kontrasepsi, berhubungan seksualnya secara aktif, ya. Nah, itu disebut infertilitas primer. Tapi kalau dia pernah hamil kemudian punya anak 1, ya, lalu tidak menggunakan kontrasepsi lagi, tetapi dia tidak hamil kemudian sampai dengan 12 bulan tanpa menggunakan kontrasepsi lagi, ya, nah itu disebut infertilitas sekunder. Kemudian ada infertilitas idiopatik, ya, 2 tahun tidak hamil dan tidak bisa dijelaskan bahwa tidak ada penyebab apapun, ya. Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada masalah. Jadi itu yang disebut infertilitas idiopatik. Kemudian ovulasi setiap bulan, 1 bulan itu pasti seorang perempuan akan mengalami ovulasi, dan apabila tidak mengalami ovulasi berarti tidak ada sel telur yang dimatangkan dan tidak akan pernah terjadi kehamilan. Kemudian fertilisasi itu bertemunya sel telur dan sperma. Fertilisasi alamiah itu tanpa manipulasi, bahwa seorang wanita itu bisa hamil dengan sendirinya. Tapi kalau fertilisasi in vitro, ya, atau biasa disebut itu IVF itu, ya, in vitro fertilization itu dilakukan di luar tubuh atau yang sering kita sebut bayi tabung. Ya, kemudian ada tandur alih gamet intratuba, jadi menyemprotkan cairan sel benih ke dalam tubuh, ya. Itu sejenis juga seperti in vitro, tetapi kalau in vitro itu sel telur dan sperma diambil, kemudian lakukan pembuahan di luar. Apabila sudah terbentuk zigot, dimasukkan atau ditanam ke dalam tubuh si perempuan, ya. Tapi kalau ini, ya, ini menyemprotkan sperma ke dalam langsung ke dalam tuba, ya. Sebagian infertilitas disebabkan oleh masalah ovulasi. Di antaranya adalah PCOS, itu yang biasa sering kita dengar, ya. Apa sih PCOS itu? PCOS itu adalah polycystic ovarium syndrome. Ya, PCOS, polycystic ovarium syndrome. Nah, PCOS ini terjadi karena sel telur yang ada di dalam ovarium kita itu tidak ada yang matang. Jadi dia hanya bersifat kistik atau bersifat cair saja. Dia tidak bisa matang setiap bulannya, ya. Otomatis kalau dia tidak bisa matang setiap bulannya, maka tidak akan ada yang dikeluarkan, tidak akan ada ovulasi.
berhubungan seksual seberapa banyak pun, kalau tidak ada sel telur yang matang, maka sperma tidak akan bisa membuahi, ya, sehingga tidak akan pernah terjadi kehamilan. Ya, PCOS itu bisa dikarenakan oleh banyak hal, ya. Bisa dikarenakan karena hormonal, dan hormonal itu bisa dikarenakan oleh banyak hal juga, ya. Di antaranya pola hidup, artinya makanan, minuman yang kita konsumsi, ya. Bahkan narkoba itu juga bisa menyebabkan PCOS, ya. Kemudian stres, yang akan merubah stres itu kan merubah ini ya, hipotalamus untuk menstabilkan hormon yang dikeluarkan maupun hormon yang diproduksi, ya, itu juga bisa. Kemudian obesitas, ya, obesitas itu, orang obesitas itu cenderung memiliki estrogen yang berlebih, ya. Jadi kalau estrogen kita di dalam tubuh itu berlebih, maka tidak akan bisa tidak seimbang antara estrogen dan progesteron, tidak akan bisa matang sel telur di dalam ovarium. Ataupun orang yang terlalu kurus. Orang yang terlalu kurus ini, maka estrogennya juga akan kurang sekali, ya, sehingga yang harusnya pada saat di suatu titik estrogen dan progesteron itu harus seimbang, maka dia tidak seimbang, tidak pernah seimbang, sehingga sel telur juga tidak akan bisa dimatangkan, ya. Itu namanya PCOS. Kemudian yang kedua, karena POI, ketidakcukupan ovarium primer, ya. Ovarium berhenti bekerja normal sebelum 40 tahun. Ini ada istilah menopause dini. Ya, kemudian ada hambatan pada saluran tuba, sehingga sel telur itu tidak bisa dikeluarkan. Ya, maka hambatan dia tidak bisa dikeluarkan, dan sperma pun juga tidak bisa bertemu dengan sel telur, ya. Kemudian keadaan rahim, adanya kelainan pada rahim yang kemarin sudah pernah kita bahas, ya. Ada sekat, kemudian ada bentuk yang ada dua ovarium, ada dua uterus atau rahim, ya, itu juga bisa mempengaruhi. Uterina fibroid, gumpalan jaringan dan kanker dan penebalan otot pada dinding rahim atau yang biasa disebut hipervaskularisasi, ya. Tuh. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi fekunditas, itu sama dengan infertilitas, ya. Tuh. Jadi ada frekuensi dan waktu hubungan seksual, ya, kemudian dari faktor usia, dari faktor laktasi, kita mengenal adanya metode kontrasepsi MAL, metode aminorelaksasi, ya. Kemudian infeksi pada pelvis, nutrisi, aktivitas kontrasepsi oral, ya, obat-obatan, faktor prenatal, gaya hidup, paparan tempat kerja, ya. Itu termasuk. Ya. Ini gangguan hubungan seksual yang bisa menyebabkan infertil, yaitu kesalahan teknik senggama, ya. Kemudian gangguan psikososial, termasuk juga tadi yang saya singgung, sudah ada gangguan psikis, stres, ya. Nah, itu mempengaruhi faktor hormonal, ejakulasi yang abnormal, kelainan anatomi. Kalau gangguan produksi dan transportasi, biasanya ada parameter analisis semen normal. Jadi apabila kita mau mengikuti istilahnya program hamil, ya, apabila terjadi infertilitas, maka bukan hanya si perempuan saja yang diperiksa atau dianalisa, tetapi si suami juga harus diperiksa. Nah, itu nanti dilihat apakah spermanya dalam kuantitas dan kualitasnya itu baik, itu harus dilihat, ya. Kemudian tidak ada gangguan pada salurannya atau epididymis, ya, atau vas deferensnya, itu juga harus dilihat, difoto. Kemudian adanya gangguan ovulasi, kelainan uterus dan tuba falopi, kelainan endometrium,
pemeriksaan pasangan infertil ya, tadi riwayat penyakit dan pemeriksaannya, analisa sperma, uji pasca senggama, sama ya ini, pembasahan dan pemantauan ovulasi, apakah terjadi ovulasi atau tidak, kemudian normal atau tidak, lalu uji pakis ini dilihat kuantitasnya, kuantitas pada spermanya ini bagaimana, suhu basal pada kedua-duanya bagaimana, biopsi endometrium, laparoskopi apabila diperlukan ya. Pemeriksaan uterus dan tuba falopi termasuk HSG ya, hidrosalpingogram, untuk melihat apakah ada sumbatan atau tidak. Ya. Dikatakan infertil ini berdasarkan hasil pemeriksaan antara baik suami maupun istri, lama menikahnya berapa lama ya. Kalau masih belum 12 bulan itu belum bisa dikatakan infertil. Usia pasangannya, karena usia juga sangat mempengaruhi ya. Kalau perempuan ini lebih dari 35 tahun ini sel telurnya sudah mulai menurun sehingga akan lebih sulit untuk bisa hamil ya, lebih dari 35 tahun. Usia pasangan ya semakin tua juga semakin bertambah usianya, semakin sulit untuk hamil. Dan status menikahnya ya, status menikah artinya berhubungan juga dengan psikis, berhubungan juga dengan berapa usia saat menikahnya, sudah berapa lama ya. Pemeriksaan pada wanita difokuskan pada pemberian terapi ya. Ini lebih banyak ke pemberian terapi hormonal ya. Kemudian infeksi, apabila ada infeksi saluran reproduksi ya, itu bisa terjadi akibat kebersihan anus kurang ya. Jadi disarankan apabila kita BAB itu kan bersih saat kita cebok ya, dan cara cebok yang benar dari depan dulu. Nah, banyak sekali bakteri di anus itu yang masuk ke dalam vagina sehingga bisa menginfeksi bagian vagina yang akan berpengaruh pada organ reproduksi kita. Itu kesehatan umum rendah, ya, kurangnya kebersihan alat kelamin terutama saat haid. Ingat ya, pada saat haid ini seharusnya kita kan mengganti pembalut bukan hanya pada pagi dan sore hari, tetapi apabila basah, apabila lembab, kemudian apabila sudah penuh, saat setelah BAK, setelah BAB ya. Nah, itu harusnya sering-sering kita ganti. Karena apa? Darah yang tertampung di pembalut itu akan menjadi bakteri apabila terlalu lama tidak kita ganti. Perkawinan pada usia muda dan berganti-ganti pasangan ya. Kemudian hubungan seksual pada penderita infeksi yang tanpa pengaman, perlukaan pada saat keguguran, melahirkan dan pemerkosaan, itu juga bisa menjadi infeksi saluran reproduksi. Kegagalan pelayanan kesehatan pada sterilisasi alat dan bahan. Sterilitasnya kurang. Ini beberapa penyakit menular seksual yang biasa kita temui: GO, sifilis, lupus mole, kondilom, ya, herpes, HIV/AIDS. Hal penting yang harus diketahui tentang penyakit menular seksual, ya, jadi bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian bisa terjadi akibat hubungan seksual, apalagi yang unsafe. Tidak seorang pun yang kebal dengan PMS, jadi semuanya bisa kena PMS. Hati-hati. Perempuan lebih mudah tertular daripada laki-laki, ya. Karena apa? Antara saluran kencing, saluran reproduksi, dan anus itu dekat sekali. Jaraknya sangat dekat. Ini cara penularan PMS, nanti mungkin bisa dibaca lagi ya. Kemudian ini beberapa cara pencegahan untuk penyakit menular seksual, tidak boleh berganti-ganti pasangan ya.
kemudian menggunakan pengaman atau gunakan kondom apabila berhubungan seksual dengan seseorang yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit menular seksual ya. Apabila ada tanda dan gejala maka harus segera diobati ya. Minimal hubungan seksual meminimalisir berhubungan seksual apabila ada kemungkinan terjadi penyakit menular seksual ya, atau menghindari. Ini beberapa nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kemarin kan sudah. Jadi ada beberapa penyakit menular seksual yang kemarin sudah sedikit disinggung ya. Nah, ini komplikasi yang bisa ditimbulkan apabila ada terjadi penyakit menular seksual pada seorang perempuan. Bisa terjadi radang panggul, ya. Ada infeksi atau biasa disebut infeksi radang panggul, ya. Kemudian bisa terjadi yang merusak saluran memaksa untuk melahirkan secara normal ataupun ibunya memaksa ya, maka bisa terjadi infeksi pada mata bayi baru lahir dan dapat mengakibatkan kebutaan. Ini khususnya pada kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata itu adalah salah satu penyakit menular seksual yang berupa kutil. Kutil ya, kutil itu seperti jaringan kecil yang menempel gitu ya, yang ada di saluran reproduksi ya. Nah, bisa menyebabkan kebutaan apabila dilahirkan secara provagina. Itu kan virus ya. Rentan terhadap penyakit HIV apabila tidak ada penanganan secara dini. Ya, untuk yang ini mungkin nanti bisa acuminata ini disebabkan oleh virus papiloma ya, papiloma ya. Ini ada kutil di sekitar kemaluan. Caranya bagaimana penanganannya? Dengan dibakar. Ya, artinya bukan dibakar orangnya ya. Jadi ada seperti alat coater namanya, coaterisasi ya. Coater itu seperti apa ya? Pemanas. Jadi kutilnya itu dipanaskan, orangnya dibius ya, kemudian dipanaskan dengan coater, itu namanya coaterisasi. Nah, kalau sudah seperti itu nanti dipantau 1 minggu lagi kontrol, timbul lagi enggak? Kalau timbul lagi ya coater lagi ya. Harus dilihat antara laki-laki dan perempuannya. Karena apabila sudah satu terjangkit kondiloma, kemudian berhubungan seksual dengan orang laki-laki yang lain ya, nah itu bisa terpapar yang berhubungan seksual. Cepat sekali menularnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Dek. Ya, untuk UASnya nanti termasuk ini ya, hasil diskusi yang kemarin itu saya masukkan ke UAS. Dan yang terakhir adalah ini, infertility ini juga masuk ke UAS. Nanti minta tolong PC di list materi yang belum saya kirim, nanti saya kirim di classroom ya. Semua materi belum dikirim, Bu. Ya, nanti di list materinya apa saja yang belum saya kirimkan. Ya, nanti minta tolong PC di list materinya apa saja. Kalau untuk yang diskusi kemarin, mungkin bisa dikirim di grup ya, supaya semuanya bisa melihat ini PowerPoint-nya saja. Ya, mungkin bisa dikirim di grup yang ada saya. Nanti saya juga bisa menentukan yang mana saja yang akan saya masukkan di UAS. Ya. Ya sudah,
Kalau memang tidak ada pertanyaan, tolong PC untuk screenshot partisipan ya, karena itu nanti yang akan saya buat untuk absensi. Ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.